Apa yang kita bangga? Bangga dengan agama kita, agama Islam. Sering saya sampaikan, siapa lagi yang bangga dengan Islam kalau tidak kita orang Islam? Bagaimana caranya supaya orang agama lain terpengaruh dengan Islam? Tingkah laku kita turuti sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Teristimewa anak-anak kita ini, suatu istimewa, 10 jam 10 juz, suatu kebanggaan kita bersama. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sore hari ini di bulan yang sangat suci ini kita sama-sama diberinya kesehatan, kesempatan, suatu kebanggaan bagi kita, diberi Allah nikmat kemauan, khususnya kemauan untuk berbangga, bergembira, bahagia. Apa yang kita bangga? Bangga dengan agama kita, agama Islam. Sering saya sampaikan, siapa lagi yang bangga dengan Islam kalau tidak kita orang Islam? Bagaimana caranya supaya orang agama lain terpengaruh dengan Islam? Tingkah laku kita turuti sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah kalau tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita sama dengan isi Al-Quran, bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita, tapi orang agama lain pun akan terpengaruh ikut ke agama kita. Bapak bukan keluaran pondok pesantren, Bapak sholat kadang tinggal, Bapak Al-Quran tidak sepasi anak-anak. Tapi kelebihan Bapak apa? Bapak sering membuktikan isi-isi Al-Quran. Baik. Hampir kehidupan Bapak mendengar ceramah, Bapak buktikan isi Al-Quran itu. Ternyata semua benar. Makanya jangan sampai kita hafal Al-Quran, rajin sholat, tapi hanya puisi Hairil Anwar. Apa katanya? Aku kan cuma ngaji, cuma sholat baik, aku tidak melakukan isinya. Jangan sampai seperti itu. Turuti perkataanku, tapi jangan turuti perbuatanku. Jangan ngaji sholat hanya sekedar lipstick saja. Jangan. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kalau Anda menjadi pemimpin ke depan mempedomani Al-Quran, insya Allah Allah akan memberkati. Apa saja Pak Wali? Sebagai contoh saja, saya mencoba mengutip Al-A'raf 96 sampai 100 saja. Pernah saya dengar. Ini bukan dari saya, dari ceramah. Saya praktekkan, ternyata terbukti. Apa itu? Apabila suatu umat banyak bertakwa, aku akan memberikan rezeki kiri, kanan, dan atas. Ternyata benar. Apabila pemerintahan banyak program Islamnya, insya Allah aku membangun Prabu akan menggerakkan orang Prabu dari kiri, kanan, dan atas. Benar. Apa buktinya? Kan sekarang COVID, pemerintah duit tidak ada, tapi pembangunan di kota Prabu Mulih, perhatikan, ada flyover, ada pengadilan agama, ada BMK, ada Akamigas, ada Sengkul, ada Bioblok. Begitu banyak pembangunan di kota Prabu Mulih. Bukan hebatnya Ridho Yahya, tapi hebatnya Al-Quran membuktikan janjinya, karena pemerintah banyak program Islam. Jadi jangan ragu anak-anak dengan Al-Quran. Jangan ragu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa baik Pak Wali program-program Islamnya? Infak pegawai,
Apa dalam Al-Quran, kalau kita bisa mengajak kebaikan ikut orang lain, insya Allah pahala mengalir kepada kita. Ku aja 5.000 pegawai berinfak. Perlu anak-anak ketahui. 2013 saya menjadi wali kota, 2842 rumah orang Islam miskin di kota Prabu Muli ini, rumah lantai tanah, dinding papan, atap rapian. Masya Allah. Kenapa? Karena kebanyakan Islam kita tidak menjalankan, sehingga terjadi. Apa isi Al-Quran? Apabila kita kaya, apabila kita mampu, jangan tetangga kita tidak makan. Artinya, logikanya di dekat rumah kaya ini jangan sampai ada umat Islam miskin. Ini tidak masa bodoh. Alhamdulillah, aku aja berimpak. Yang bergaji 1 juta 10.000, yang 2 juta 60.000, yang 3 juta 100.000. Alhamdulillah, terkumpul lebih kurang 324 juta per bulan, mampu membangun 10 rumah baru orang Islam miskin per bulan. Kesampingan Pak Wali, kurang Pak Wali, gaji baik kurang. Memang benar, hidup ini tidak pernah cukup. Benar tidak? Pertama jalan kaki, beli sepeda, sepeda nak motor, motor nak mobil. Pertama lantai tanah, nak keramik, kemudian setingkat, nak 2 tingkat. Dulu berkipas, sekarang nak kipas angin, ada kipas angin nak AC, mati. Artinya dalam kekurangan itulah kita siapkan kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menyiapkan? Isi Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Kemudian apa lagi? Infak. Masjid, tahun ini saja 47 masjid saya renovasi. Sudah hampir 200 lebih, ada yang berulang-ulang. Kemudian apa lagi? Hitanan. Dulu orang Islam miskin ini hitanan dikumpulkan kantor lurah. Jangan, saya bilang, hargai Islamnya. Jangan menghargai kaya miskin. Allah saja tidak membedakan kaya dengan miskin. Alhamdulillah, orang miskin dihitan dari rumah. Bahkan melebihi orang kaya, kita kasih tas, kita kasih sejadah, berbagai macam. Kemudian apa lagi? Orang susah itu hanya surat nikah tidak bisa, kita hisbatkan nikah. Ngapok Pak Wali kalau disebutkan nikah? Kalau tidak disebutkan, orang miskin tidak punya surat nikah, akte kelahiran nama anaknya nanti tidak tercantum nama bapaknya, hanya tertulis nama ibunya. Andaikan dia jadi ulama hebat, akan minder dia. Kenapa? Karena tertulis di akta kelahiran hanya ibunya. Nanti orang mengintip, jangan-jangan bapaknya rame-rame. Ini kita selamatkan orang Islam miskin di kota Prabu Muli. Kemudian apa lagi? Sholat baca tulis Al-Quran, sholat BDA. Kenapa sholat BA? Karena Prabu Muli ini banyak sekolah umum dibandingkan sekolah agama. Makanya di kota kita ini tidak bisa naik kelas 5, tidak bisa kelas 6, tidak bisa masuk SMP karena mereka tidak bisa sholat BDA. Kalau sekolah agama saya yakin, tapi yang saya pikirkan ini sekolah umum, SD 1, SD 2, SD 3, itu yang jadi masalah kita ini. Kalau sekolah Amin karena sekolah agama pasti, ini sekolah umum. Kemudian apa lagi? Insentif-insentif kita berikan demi siar agama Islam. Mandi kemanyan, guru ngaji ibu-ibu, guru ngaji anak-anak, penjaga masjid, penjaga makam, kita kasih insentif. Ternyata apa? Karena kita banyak program Islamnya, Allah membuktikan isi Al-Quran, begitu banyak pembangunan yang ada di kota Prabu Muli. Yang kedua apa lagi Bapak buktikan? Kalimat bersyukur. Benar tidak bersyukur ini sih? Ternyata benar. Kalau kita bersyukur, tidak usah dipinta, ku kasih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2013 Bapak dilantik menjadi wali kota. Bapak bersyukur perkataan, bersyukur perbuatan. Subuh-subuh Bapak layani, yang meninggal, yang tidak, segala Bapak layani. Terbukti 2018 maha benar Allah, Bapak calon tunggal. Bukan hebatnya Ridho Yahya calon tunggal, tapi hebatnya Al-Quran membuktikan janjinya. Karena Bapak bersyukur perkataan, bersyukur dengan perbuatan. Ini banyak cuma bersyukur perkataan tapi tidak syukur perbuatan. Nah, alhamdulillah badan aku sehat tapi ngerokok. Munafik namanya. Banyak yang seperti itu.
Benar, bersyukur aku sehat, naik motor kebut-kebutan, hancur. Makanya kepada anak-anak yang sekarang ini 10 jam 10 juz harus menjadi pedoman hidup. Jangan hanya dibaca, tapi jadikan pedoman hidup sehari-hari. Kemudian apalagi kita, kalau engkau mempermudah urusan orang lain, tidak usah ragu, kata Al-Quran, saya akan mempermudah urusanmu dan keluargamu. Terbukti kan? Banyak bertanya, kok Pak Wali, anak Pak Wali mudah nian masuk ke dokteran? Kan satu jin yang risau itu, yang kedua lah dokter lagi, si Kudrat itu diterima ITB, Unpad dan Undip, dia ngebit di ITB. Bukan hebatnya Ridho Yahya, tapi hebatnya Al-Quran. Kenapa? Karena aku tiap subuh melayani wong. Apa dalam Al-Quran? Apabila engkau memperlancar urusan orang lain, insya Allah urusanmu dan keluargamu akan kulancarkan. Al-Quran semua. Yang selanjutnya mah, terakhir ini, kata Al-Quran, kalau kuberikan, kucoba engkau. Kalau engkau kucoba dengan cobaanku, kata Al-Quran, engkau terima, pasti di balik itu aku akan memberikan yang terbaik untukmu, kata Al-Quran. Bapak pernah ngalaminya di Jambi dulu. Bapak kan di Jambi, sirnya dengan cewek itu, nolak, tak galak dengan bapak. Rasanya nak bunuh diri bapak ini. Ya, mentang-mentang bapak miskin, tak galak dengan bapak. Daripada bunuh diri, dah pasrah bapak kan, tak galak saudara. Cuma stres bapak, jujur baik. Iya, kita cinta sel. Apalagi cewek itu mualaf pula, yang disebut dengan ibu namanya Cimoy, mualaf pindah Islam. Aku buat nama Sylvia Idariana. Gak tahu ya, gak setuju keluarganya. Nah sudah aja aku balik ke Palembang, baik aku. Gak tahunya aku balik ke Palembang. Alhamdulillah dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali kota. Andaikan dia dulu galak dengan aku, gak mungkin aku jadi wali kota. Pasti saat ini aku masih di Prabu Muli. Artinya kalau menerima cobaan itu jangan langsung suuzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik itu pasti yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.